Shalom. Panas ya? Lebih panas api neraka loh. Doakan, dukung doa, biar minggu depan semua AC sudah bisa terpasang, dan biar minggu depan listriknya juga nggak turun-turun lagi. Ini saya bilang saya secara pribadi pernah merasakan panasnya api neraka. Saya bilang ini nggak ada sepersejutanya, nggak ada. Oleh sebab itu berjaga-jagalah supaya kita nggak masuk ke dalam kepanasan itu. Ya, kita waspada ya. Jangan gara-gara peluang ibadah panas kita ngedumel. Tapi biar kita bersyukur semuanya. Terima kasih Tuhan, lemak saya lagi dibakar. Biar kita keluar kurus semua. Puji Tuhan. Oke, hari ini Tuhan mau kita sama-sama belajar satu firman Tuhan dengan judul Sukacita yang melimpah. Sukacita yang berlimpah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita tidak lepas dari yang namanya kekecewaan. Kekecewaan pasti terjadi karena adanya tuntutan. Selama ada tuntutan, pasti ada kekecewaan. Bahkan bukan hanya kecewa pada sesama, tapi kadang juga kita kecewa pada keadaan, bahkan juga pada Tuhan. Kadang kita jujur, kita sering kecewa kepada Tuhan, kita sering ngedumel sama Tuhan. Tapi saya berharap kita nggak begitu lagi. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Sekali lagi, kita adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Seringkali apa yang kita dapat tidak seperti apa yang kita minta. Simak baik-baik, saya ulang sekali lagi. Seringkali apa yang kita dapat tidak seperti apa yang kita minta. Dan apa yang kita alami itu di luar apa yang kita harapkan. Sekali lagi, apa yang saudara dan saya alami itu di luar apa yang kita harapkan. Hal inilah yang dialami oleh Ayub, orang yang tanpa celah, berjalan lurus, tapi malah kehilangan segalanya. Jika kita di posisi Ayub, bagaimana keadaan kita? Sekali lagi saya ulang, orang yang berjalan begitu lurus, bahkan Tuhan sendiri yang berkata, ada orang yang tidak bercelah, ada orang yang hidupnya tanpa celah, tapi semuanya diambil. Sangat tidak mudah. Apa yang dia dapat tidak seperti yang dia harapkan. Apa yang kadang kala, apa yang saudara dan saya harapkan tidak seperti apa yang saudara dan saya dapat tidak seperti apa yang kita harapkan. Ini bahaya. Ini bahaya. Iblis pakai cara ini supaya kita komplain sama Tuhan, supaya kita ngedumel. Sekarang saudara sama saya lihat sama-sama di Ayub 1 ayat 1. Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lihat ya. Dia orang yang saleh, jujur, ia takut akan Tuhan dan menjauhi segala kejahatan. Tapi saudara semua tahu di sini apa yang dia dapat justru di luar dugaan. Apa yang dia alami itu di luar dugaan. Semua anaknya diambil, semua hartanya diambil, bahkan kesehatannya pun diambil. Sampai-sampai Ayub berkata di Ayub 10 ayat 1 sampai 3.
Ayub 10 ayat 1. Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Lihat ya, aku bosan hidup, capek aku hidup. Aku akan berbicara dalam kepahitan jiwaku. Terus Ayub 10 ayat 2. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku. Beritahukanlah aku mengapa engkau berperkara dengan aku. jangan salahkan aku, tapi kasih tahu aku kenapa engkau berperkara sama aku. Terus seakan-akan Tuhan bermasalah, Tuhan jahat. Terus Ayub 10 ayat 3. Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jerih payah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik? lihat ya, ada yang aneh ya di sini ya. Seakan-akan Tuhan mendukung orang-orang fasik. Saya bilang sama saudara, hanya orang yang tidak mengenal Allah, hanya orang yang tidak mengenal Allah, ketika dihantam oleh masalah, dia berseteru sama Tuhan. Artinya dia bersungut-sungut sama Tuhan. Hanya orang yang tidak mengenal Allah yang mempersalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan, mengapa? Tuhan begini, Tuhan begitu, Tuhan begini. Bahkan Ayub berkata, engkau mendukung rancangan orang-orang fasik. Apakah ini seorang yang mengenal Tuhan? Saya yakin bukan. Tapi dia adalah orang yang tahu Tuhannya, tapi belum masuk di dalam satu pengenalan akan Tuhan. Begitu banyak orang Kristen hari ini seperti ini. Tahu Tuhannya, tapi tidak mengenal Tuhannya. Tahu Tuhannya, tapi tidak mengenal Tuhannya. Saudara tahu atau kenal Tuhan saudara, itu akan terlihat ketika saudara menghadapi masalah. Sekali lagi saya ulang, saudara tahu atau kenal sama Tuhan saudara, itu akan terlihat ketika engkau menghadapi masalah. Ayub 10 ayat 8 sampai 9. Ayub 10 ayat 8. Tanganmulah yang membentuk dan membuat aku. Tanganmulah yang membentuk dan membuat aku. Terus, Tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. betapa jahatnya Tuhan di mata Ayub. Saudara mungkin bilang, saya nggak begitu. Cobalah ketika saudara menghadapi masalah, apa yang saudara lakukan? Apakah saudara ngedumel? Apakah saudara bersungut? Apakah saudara ketakutan? Ngedumel enggak, Pak? Takutan iya. Takutan. Orang yang takut menghadapi masalah, simak ya. Orang yang takut menghadapi masalah adalah orang yang tidak percaya kalau Tuhannya itu hidup. Orang yang takut menghadapi masalah adalah orang yang tidak percaya kalau Tuhannya itu hidup. Selama saudara percaya Tuhan saudara hidup, buat apa saudara takut? Buat apa saudara khawatir? Ayat 9. Ayub 10 ayat 9. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat. Engkau buat aku dari kesia-siaan, dari tanah liat. Terus, Tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. engkau hendak membinasakan aku lagi. Apakah kita masih seperti Ayub? Apakah kita sudah bebas dari jerat pengenalan, tidak pengenalan akan Tuhan, ketidakpengenalan akan Tuhan? Kalau saudara benar-benar kenal Tuhan saudara, sekali lagi saya ulang, jika engkau benar-benar mengenal Tuhanmu, tidak pernah ada satu kata persungutan pun keluar dari mulutmu. Kalau engkau benar-benar kenal Tuhanmu dan percaya Tuhanmu hidup,
engkau tidak perlu takut dengan apapun yang kau alami. Kenapa? Mati aja itu keuntungan buat kita. Mati aja itu keuntungan buat kita. Kalau sekedar masalah, Tuhan bilang, aku gampang mengatasinya. Tapi mengatasi dirimu itu jauh lebih sulit. Mengubah masalah menjadi berkat itu mudah. Tapi mengubah kita menjadi berkat itu susah. Sulit mengubah kita menjadi manusia yang penuh berkat. Susah. Gampangan mengubah masalah menjadi berkat. Gampangan itu mengubah masalah jadi mujizat itu seperti balik tangan. Tapi mengubah saudara, mengubah saya menjadi pribadi yang excellent di hadapan Tuhan, itu jauh lebih sulit, luar biasa. Semua kembali pada pengenalan kita akan Allah. Tanpa pengenalan akan Allah, maka tidak akan ada sukacita yang melimpah. Kalau saudara tidak mengenal Allah, tidak pernah ada sukacita yang melimpah. Percaya deh. Semua yang keluar dari mulut saudara cuman curhat dan persungutan. Semua yang keluar dari mulut kita hanyalah persungutan-persungutan. Isi hati kita yang gak beres, kita ungkapin semuanya. Kita ngalamin banyak hal. Apalagi kita sebagai seorang konselor, kita ngalamin. Terkadang waktu-waktu kita banyak tersita. Untuk apa? Untuk menghadapi curhatan orang, komplain orang. Sampai-sampai maaf, saya kasih tanda kutip. Orangnya nggak di sini. Dalam nama Yesus semua baik-baik di sini. Sampai kalau ada WA dari orang ini, saya bilang pasti ini isinya. Pasti begini, pasti komplain, pasti begini. Betul. Saya bilang selama kita komplain terus, kita berdiri di lingkaran setan. Selama kita terus komplain, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, kita dipermainkan terus sama kuasa gelap. Kalau kita benar-benar mau lepas dari kuasa gelap, satu caranya, kenal Tuhan kita, lepasin diri dari ikatan. Nggak ada cara lain. Akhir-akhir ini jujur kita banyak mengalami banyak pergumulan, banyak masalah. Saya yakin semua di sini punya kerinduan yang belum tercapai. Saya yakin semua di sini punya kerinduan yang belum tercapai. Pertanyaan saya, masihkah saudara bersuka cita? Kita bertemu dengan teman-teman pelayanan misalnya, kita bisa tawa-tawa, kita bisa bersuka cita. Begitu ketemu dengan masalah, apakah kita bisa seperti itu? Seakan-akan tidak ada masalah, seakan-akan tidak ada masalah. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan saya hidup. Saya bilang tadi pagi sama istri saya ngomong buat diri saya sendiri. Tuhan itu hebat luar biasa, hebat luar biasa. Kenapa? Dia mempertemukan saya dengan Karen. Itu hebat luar biasa. Kenapa? Saya itu seorang pemikir, dia itu seorang pendoa. Sekali lagi, saya itu pemikir. Walaupun Tuhan udah ngomong, tetap saya pikirin lagi. Tetap saya putar lagi, saya pikir lagi. Kenapa? Karena di otak saya selalu berputar soal benar tidak, yang ya tidak, ya tidak. Begitu hadapin masalah, langsung pertama otak dulu yang bergerak. Karen beda, begitu hadapin masalah, iman dulu yang jalan. Makanya berkali-kali saya bilang, kamu percaya gak kita berdiri di atas kemustahilan? Mustahil sih mustahil, tapi pakai ini dong.
Makanya ya, yang mau kawin saya bilang, yang perempuan harus jadi pendoa. Amin. Yang perempuan harus jadi pendoa. Bagus kalau yang laki juga seorang pendoa. Kalau dua-dua jadi pendoa, dua-dua enggak, kamu punya keluarga bukan keluarga pemikir. Kalau dua-dua berpikir, ini bukan keluarga, ini sekolahan. Kalau dua-dua mikir terus, ini bukan rumah tangga, ini sekolahan. Ya, bagus kalau suami istri itu saling melengkapi, itu hebat, luar biasa. Satunya thinker, satunya prayer. Ya, bagus kalau dua-dua prayer. Ya, kenapa? Karena lelaki kebanyakan pakai ini. Lelaki kebanyakan pakai ini, jujur. Hei anak laki, pakai ini. Kebanyakan pakai ini. Kalau perempuan kebanyakan pakai emosi. Emosi bukan berarti marah ya. Hantem dulu, hajar dulu, mikir belakangan. Ya, nah Tuhan pertemuin dua orang yang berbeda ini, itu jadi satu kekuatan yang hebat. Amin. Oke. Nanti saya khotbah perkawinan di sini. Oke, sekarang lihat ya, Yesaya 49 ayat 4 dan 5. Saudara perhatiin di Yesaya ini banyak menggambarkan soal Kristus, soal Yesus. Yesaya itu banyak menggambarkan soal Yesus. Nah, sekarang saya tanya sama saudara. Nanti saudara baca, saudara lihat, ini bicara soal Yesus gak? Oke. Judul perikopnya itu hamba. Hamba Allah. Sekarang lihat ayat 4, ayat 5. Yesaya 49 ayat 4. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun, hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Oke. Terus berikutnya. Ini bicara soal Yesus tak? Coba berikutnya. Yesaya 49 ayat 5. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Iya. Saudara lihat ya, saudara perhatikan ya. Yesaya itu banyak singgung tentang Yesus. Di pasal 5 memperlihatkan pekerjaan Tuhan selama di bumi, yaitu mengumpulkan kaum Yakub, kaum Israel. Di ayat 4, bagaimana hasilnya? Bagaimana hasilnya di ayat 4? Ulang lagi. Tapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia tidak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Saudara perhatiin ya. Saudara perhatiin ya. Bagaimana hasil apa yang dikerjakan? Allah mengutus Yesus ke dunia untuk kembalikan Yakub pada porsinya. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nyatanya seakan-akan, maaf saya kasih tanda kutip, seakan-akan semuanya sia-sia. Seakan-akan semuanya sia-sia. Saudara lihat lagi di Yohanes 1 ayat 11. Yohanes 1 ayat ke-11. Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, terus? Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tapi orang-orang kepunyaannya itu malah menolak dia. Lihat ya saudara ya, kadang apa yang kita harapkan, apa yang kita dapat itu tidak terjadi seperti apa yang kita harapkan.
Orang Israel tolak Yesus, paku Yesus di atas kayu salib. Bagaimana jika kita menghadapi situasi seperti ini? Saat saudara sudah baik sama orang, tapi seorang itu malah gigit saudara. Bagaimana ketika saudara sangat baik sama dia, tapi orang itu malah nyakitin saudara? Kadang, sekali lagi, apa yang kita dapat tidak seperti yang kita harapkan. Bagaimana jika kita hadapi situasi yang seperti itu? Saat kita baik, tapi ditolak. Kita sudah melakukan banyak hal, tapi malah dilukai. Yesus memberi teladan kepada saudara dan saya, tidak kecewa dengan apa yang dia alami. Yesus sedang memberi teladan kepada kita, supaya kita tidak pernah kecewa dengan apa yang kita alami. Dia ingin kita semua selamat. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. 1 Timotius 2 ayat 3. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Terus? Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Sekarang saya tanya sama saudara, Tuhan pingin semua orang diselamatkan, betul? Apakah semua orang bisa terima dia? Lihat ya, apa yang didapat tidak seperti apa yang diharapkan. Sekali lagi, apa yang didapat tidak seperti yang diharapkan. Tuhan kepingin semuanya diselamatkan, tapi tidak semua orang bisa terima dia. Tapi lihat ya, lihat apa yang dikatakan di Yesaya di ayat 5 tadi dibilang. Yesaya 49 ayat ke-5. Apa yang dikatakan di situ? Yesaya 49 ayat 4. Ayat 4. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Seakan-akan dengan apa yang kita kerjakan itu sia-sia. Tapi percayakah saudara, tidak ada pernah sia-sia di dalam Tuhan. Kenapa? Apapun yang saudara kerjakan bagi Tuhan, hakmu terjamin. Upahmu terjaga di situ. Kata-kata itu seakan berkata, walau apa yang kuharapkan dan kulakukan tidak terlaksana, dan apa yang ingin dikucapai tidak terpenuhi, tapi aku percaya aku punya upah dan hakku pada Tuhan. Aku punya upah dan hakku pada Tuhan. Ingat ya, meski saudara menginjili orang, saudara ngoceh tentang Yesus, saudara disuruh pulang, diusir. Saudara doain orang, tapi malah saudara disakiti orang. Saudara cukup percaya, saudara tak perlu kecewa. Kenapa? Karena saudara percaya hak saudara terjamin sama Tuhan. Untuk apa sukacita hilang dari kita? Justru kita harus terus semakin bersukacita. Ini sikap Tuhan, dan inilah harus jadi sikap kita. Perkara ini mengajar saudara dan saya, kalau kita tidak berhubungan langsung dengan pekerjaan, saya ulang sekali lagi, kita tidak berhubungan langsung dengan apa yang kita kerjakan, tapi kita berhubungannya dengan Allah. Ngerti gak sih? Ngerti gak? Saudara ngerjain ini, saudara gak berhasil. Saudara ngerjain ini gak berhasil. Kalau saudara mengerjakan dengan kekuatan saudara, saudara pasti kecewa. Tapi karena saudara bersandar kepada Allah
dan itu tidak berhasil, itu bukan kerjaanmu. Tidak perlu kamu kecewa. Kenapa? Karena Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih ke depan. Saya ulang sekali lagi. Perkara ini mengajar kita kalau kita tidak berhubungan langsung dengan pekerjaan. Oleh sebab itu, kalau kita berhubungan langsung dengan pekerjaan, hasilnya kita harus berhasil. Tapi kita tidak berhubungan langsung juga dengan manusia. Saya nginjilin media, misalnya saya nginjilin media tidak menerima. Itu bukan urusan saya. Kenapa? Karena saya tidak berhubungan langsung dengan manusia, tapi saya berhubungan langsung dengan Allah. Mengerti gak sih? Ngerti gak? Kalau saya berhubungan langsung dengan media dan media tidak menerima, saya pasti kecewa. Justru karena saya tidak berhubungan langsung dengan media, saya hanya melakukan apa kehendak Allah, saya menginjili dia dan dia tidak terima, misalnya tolak dalam nama Yesus, misalnya dia tidak terima, saya tidak perlu kecewa. Kenapa? Karena saya tidak berhubungan langsung dengan manusia, tapi saya berhubungan langsung dengan Allah. Sampai sini ngerti tidak? Kadang keberhasilan datang tidak cepat. Saya ulang sekali lagi, kadang keberhasilan tidak datang cepat. Kadang lambat loh. Kadang keberhasilan itu datangnya lambat, kadang tidak cepat, kadang lambat banget. Tapi kasih Allah itu mendahului kita. Kasih Allah itu lebih cepat. Kenapa? Kasih Allah memberi saudara dan saya kekuatan ketika saudara melakukan dan saudara tidak berhasil di situ. Tuhan memberi saudara kekuatan dan kemampuan untuk bisa berusaha dan bangkit lagi. Sampai sini bisa ngerti enggak? Kadang keberhasilan datang tidak cepat, kadang lambat, tapi kasih Allah mendahuluinya. Untuk senantiasa memberi saudara dan saya kekuatan dan bangunkan kita ketika kita jatuh dan kita tidak pernah menyerah. Hanya pecundang yang menyerah. Tapi anak Tuhan harus berserah. Berserah bukan berarti menyerah. Berserah artinya menyerahkan kekuatannya kepada Tuhan, tapi dia tetap berperang. Amin. Jika kita memiliki hak pada Allah, kita punya upah dari Allah. Saudara, kita sama-sama lihat di Matius 11 ayat 2 sampai 6. Matius 11 ayat 2. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lihat ya. Yohanes ini orang yang mendahulukan Yesus, mendahulukan jalan bagi Tuhan. Dia orang kepercayaan Yesus. Sampai Yesus menyerahkan diri untuk dibaptis. Saudara perhatikan apa yang terjadi terus. Matius 11 ayat 3. Lalu menyuruh, ketika dia di dalam penjara, apa yang dia bikin? Terus lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Engkau yang datang itu ataukah kami harus menantikan orang lain? Kemesiasan Yesus diragukan ketika dia di dalam penjara. Saya ulang sekali lagi, kemesiasan Yesus, kedahsyatan Yesus, kadang kita ragukan ketika kita di dalam masalah. Saya ulang sekali lagi, kedahsyatan Yesus kadang kita ragukan ketika kita di dalam masalah. Apa yang dialami oleh Yohanes Pembaptis? Dia mulai meragukan Yesus ketika dia di dalam penjara. Apakah engkau yang itu yang akan datang, ataukah kita harus menunggu yang lain? Terus lanjutkan. Matius 11 ayat 4. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes
apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Terus? Matius 11 ayat 5. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Iya, lihat, Yesus menyatakan kemesiasannya dengan kuasa yang dikatakannya. Lihat, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, itu kuasa. Terus lanjutkan. Matius 11 ayat 6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Berapa banyak dari kita ketika kita menghadapi masalah terpuruk, ketika kita menghadapi masalah demi masalah, berapa banyak dari kita kecewa sama Tuhan? Berapa banyak dari kita sering keluar persungutan dari mulut kita? Tuhan bilang apa? Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Berapa banyak dari kita sering kecewa? Puji Tuhan, tidak menolak Tuhan, tapi kita kecewa, iya. Ketika kita ngalamin sakit, dan sakit itu belum disembuhkan, bagaimana dengan perkataan yang keluar dari mulut kita? Apakah masalah merenggut sukacitamu? Ketika orang di kiri kananmu menyakiti engkau dalam posisi terburuk, bagaimana keadaanmu? Apakah engkau menjadi kecewa? Apa sukacitamu hilang? Saya bilang, kalau engkau menjadi kecewa dan sukacitamu hilang, saya bilang, engkau belum percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sukacita nggak boleh hilang, kecewa tidak boleh ada pada kita. Justru sukacita harus makin berlimpah. Kenapa? Karena kita dipakai Tuhan untuk mengubah keadaan. Sekali lagi, saudara dan saya dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Dan saudara akan melihat masalah yang saudara hadapi terlalu kecil buat Tuhan. Amin. Bagaimana jika orang yang kita percaya mulai meragukan kita seperti Yohanes Pembaptis? Bagaimana dengan perasaan Allah saat kita mulai kecewa pada keadaan? Pernah nggak saudara pikirin perasaannya Tuhan ketika saudara kecewa sama keadaan? Pernah nggak saudara pikir? Pernah nggak saudara pikir ketika saudara ketakutan, gemetaran, menghadapi persoalan? Pernah nggak saudara pikir perasaannya Tuhan? Saya yakin semua nggak mikir perasaannya Tuhan, yang dipikir perasaannya. Sekarang kita balik keadaan, pikirin perasaan Tuhan. Ketika engkau mulai takut, mulai khawatir, mulai kecewa, pikirin keadaan perasaannya Tuhan. Jangan pikir perasaanmu. Kalau engkau mikir perasaanmu, engkau akan tenggelam di dalam masalah. Tapi pikir perasaan Tuhan. Oh iya Tuhan, saya tidak boleh begini Tuhan. Saya anak Tuhan. Saya percaya Tuhan, saya hidup, saya nggak boleh begini lagi. Bagaimana perasaan Tuhan ketika saudara meragukan Tuhan? Ayo, bagaimana perasaannya? Fit, kamu punya istri. Ketika istri kamu meragukan kamu, rasanya gimana? Nggak enak ya? Nggak nyaman ya? Ketika istri kamu meragukan, wah David mah nggak bisa bikin itu, wah David mah nggak bisa, David gini. Aduh, perasaan kita campur aduk di situ. Kenapa begitu? Bagaimana saudara mikir gak perasaan Tuhan ketika saudara meragukan Tuhan? Bisa gak ya Tuhan ya ngubah hidup saya? Bisa gak ya Tuhan begini? Tuhan bisa ngubah engkau, tapi engkau mau gak diubah? Terlalu mudah bagi Tuhan melakukan mujizat, tapi terlalu sulit bagi Tuhan kalau engkau tidak membuka hati. Lihat ya saudara, ketika Yohanes Pembaptis dalam penjara mulai ragukan Tuhan,
Sama seperti kita saat dalam masalah, kita juga meragukan Tuhan. Bukankah ini menyakiti hati Tuhan? Sekali lagi, bukankah ini menyakiti hati Tuhan? Sekarang kita lanjutkan terus Matius 11 ayat 18 sampai 19. Matius 11 ayat 18. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Lihat ya, Yohanes tidak makan tidak minum, dikatain apa? Kerasukan setan. Terus Yesus bikin apa? Terus Matius 11 ayat 19. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. lihat ya, Yohanes tidak makan tidak minum dibilang kerasukan setan. Yesus makan dan minum dibilang teman orang berdosa. Yesus datang, makan dan minum disebut pelahap. Ini manusia daging, selalu berpikir negatif. Ini manusia daging yang selalu berpikir negatif. Begitu juga kita. Saat hidup di dalam daging, selalu berpikir negatif. Nanti begini, nanti begitu, nanti akan terjadi ini, nanti begitu. Saya bilang hanya manusia daging yang selalu berpikir negatif. Wah, nanti begini, nanti begitu. Udah ketakutan, apa yang belum terjadi sudah ditakutin. Saya bilang itu menandakan engkau masih daging. Sini ilustrasi ya. Kedagingan akan menguras dagingmu yang nyata. Akan membuat engkau semakin kurus. Betul. Tapi ya, lihat ya, orang yang hidup dalam roh, dagingnya enggak, saya udah turun 2 kilo. Benar, saya udah timbang, udah turun 2 kilo. Tahu kemarin naik lagi kayaknya 3 kilo. Ya, tolong simak baik-baik. Tolong simak baik-baik. Saudara daging atau manusia roh? Kalau saudara manusia roh, saudara harusnya berpikir positif. Kalau saudara masih banyak pikiran negatif di otak kita, akan begini, akan begitu, nanti begini, nanti begitu, saya bilang, itu daging. Itu daging. Dan jangan dibiarkan. Sekarang lihat, kita terus ayat ke-20 sampai ke-24. Matius 11 ayat 20. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Yesus nginjilin kota-kota enggak? Yesus nginjilin kota-kota enggak? Iya, dia masuk ke kota-kota, dia nginjilin kota-kota, tapi mereka tidak mau bertobat. Yesus kecewa enggak? Kenapa tidak kecewa? Karena dia tidak berhubungan dengan pekerjaannya, tapi dia berhubungan dengan Allahnya. Bisa tangkap gak sampai sini? Terus ayat 20. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Paling banyak Yesus melakukan mujizat. Terus di kota-kota ini. Terus 21. Matius 11 ayat 21. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Terus Matius 11 ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. kenapa? Karena engkau sudah melihat mujizat dan engkau tetap kecewa sama keadaan. Siapa di sini pernah ngalamin mujizat?
Siapa di sini pernah kecewa sama Tuhan walaupun sudah melihat mujizat? Nggak usah angkat tangan. Saya bilang sekali lagi, ini buat kita semua. Ini buat kita semua. Lihat ya, Yesus berkali-kali ngalakuin mujizat buat saudara sama saya. Tapi berkali-kali ketika kita ngadepin masalah, kita kecewa sama dia. Saya bilang, bukankah kita manusia daging? Mau jadi apa kita kelak nanti? Saudara sudah ngelihat penyertaan Tuhan, tapi lihat beberapa banyak dari kita komplain terus sama Tuhan, nggak kuat ngalamin masalah. Jujur ya, saya kasih kesaksian sedikit. Tanya istri saya tidur nggak tadi malam? Saya tidur 1 jam. Mulai dari jam 8 ya, saya sudah baca Alkitab terus sampai pagi, dan saya nggak dapat ayat. 1 ayat pun saya nggak dapat. 1 ayat pun saya nggak dapat. Akhirnya saya tidur 1 jam, saya tidur, saya langsung bangun. Tuhan langsung bukain saya ini. Kenapa? Kesalahan di saya. Saya selalu pikir, saya pengen cepat beres ini. Ini pekerjaan, saya pikir ini pekerjaan. Ini pekerjaan Allah, bukan pekerjaan saya. Seharusnya saya berubah. Biarin aja kalau Tuhan mau saya baca Alkitab terus panjang malam. Kenapa salahnya? Memang setelah itu saya ngantuk berat, luar biasa. Sampai pagi loh saya cuman tidur 1 jam. Terus baca. Maaf. Sampai saya baca semua, saya tidak satu pun ayat saya dapat. Saya baca, tidak satu pun ayat saya dapat. Tidak satu pun topik yang saya dapat. Begitu saya tidur, saya nyerahin sama Tuhan. Tuhan terserah deh, Tuhan mau ngomong apa. Besok kalau Tuhan gak kasih saya ayat, kita nyembah aja deh sama-sama. Tuhan terserah deh, bikin apa deh, terserah. Tuh terserah, ini punya Tuhan, ini jemaat Tuhan, terserah mau bikin apa. Langsung jreng keluar semua. Ini kesaksian. Waktu kita berserah, waktu kita merubah pola pikir kita, baru semuanya terjadi. Ketika saudara tidak merubah pola pikirmu, tidak akan ada yang terjadi. Saya ulang, engkau tidak rubah inimu, tidak akan pernah lihat kuasa Tuhan dan tidak pernah akan lihat mujizat Tuhan. Rubah dulu pikiranmu, nanti biar semuanya diubah sama Tuhan. Kalau pikiranmu gak berubah, gak akan ada kuasa Tuhan yang mengalir dalam hidupmu. Gak akan. Kalau engkau terus hidup dalam ketakutan, cengkraman ketakutan, saya bilang sama saudara, engkau tidak pernah akan ngelihat mujizat sampai kapanpun. Maaf ya, bahkan sampai kamu masuk ke dalam liang kubur, engkau tidak akan lihat mujizat. Kalau engkau tidak berubah mulai hari ini. Sekali lagi, engkau tidak berhadapan dengan pekerjaan, engkau tidak berhadapan dengan manusia, tapi engkau berhadapan langsung dengan Allah. Kalau berhasil atau tidak, itu urusan Allah. Tapi saya yakin, hari ini engkau tidak berhasil, pasti suatu hari engkau akan diberi lebih dari apa yang kau pikirkan. Beri kemuliaan dong buat Tuhan. Lebih dari apa yang kita pikirkan dan kita bayangkan. Itu janji Tuhan kok. Amin. Terus lanjutkan. Matius 11 ayat 24. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman,
tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Wih, Sodom dihancurkan tapi lebih ringan daripada engkau. Kalau engkau terus ngelihat mujizat dan engkau terus khawatir, engkau ngelihat mujizat, engkau terus komplain sama Tuhan, engkau lihat mujizat dan engkau terus tidak mau berubah. Saya bilang ya, ini Tuhan yang ngomong, Sodom itu hancur, tapi tanggungannya akan lebih ringan dari kita. Kalau engkau ngelihat mujizat, berubahlah. Engkau sudah ngalamin begitu banyak Tuhan bekerja, berubahlah. Amin. Apa yang dialami tidak buat Tuhan kecewa. Sekali lagi, apa yang Tuhan Yesus alami tidak membuat Tuhan kecewa. Ayat 25-26. Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa. Lihat ya, dia habis mengecam kota-kota ini. Kenapa? Karena kota ini sudah ngelihat mujizat tapi tidak mau berubah. Tapi Tuhan bilang apa? Aku bersyukur kepadamu. Terus? Ya. Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Lihat ya, Tuhan sembunyikan rahasia surga bagi orang-orang bijak dan orang-orang berhikmat. Tapi Tuhan nyatakan kepada orang-orang kecil kayak saya, kayak saudara kecil kita ini kecil. Walaupun badan kita besar, tapi kita kecil di dunia ini. Betul, kita nggak dianggap sama dunia. Kita bukan orang terkenal. Ya, tapi Tuhan nyatakan kuasanya, kasihnya kepada saudara dan saya. Ayat 26. Matius 11 ayat 26. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Apa yang berkenan kepadamu? Apa yang berkenan kepada Bapa? Saya ulang, apa yang berkenan kepada Bapa? Apa? Syukur. Apa yang berkenan kepada Bapa? Syukur. Kalau engkau tidak bersyukur, engkau tidak pernah mengalami perkenanan Tuhan. Tuhan malah bersuka cita karena apa yang dikerjakan di bumi bukan berurusan dengan pekerjaan, tapi langsung kepada Allah. Langsung kepada Allah. Inilah yang diajarkan kepada saudara dan saya. Ini yang diajarkan juga kepada para murid di Matius 10 ayat 13 dan 14. Matius 10 ayat 13. Jika mereka layak menerimanya, salahmu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salahmu itu kembali kepadamu. Lihat ya, Yesus mengutus orang-orang, menginjili orang-orang, mengutus para murid untuk menginjili. Apa yang dia bilang? Yesus sudah tahu nggak semua orang bisa terima. Oleh sebab itu dia bilang apa di situ? Jika mereka menerima salahmu, turun ke atasnya. Tapi jika tidak, salahmu kembali kepadamu. Terus ayat berikutnya. Matius 11 ayat 14. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kepaskanlah debunya dari kakimu. Iya, Tuhan udah tahu nggak semua bisa berhasil. Tapi percayalah, ketika engkau menyerahkannya kepada Tuhan, engkau tidak pernah akan bisa kecewa. Kenapa? Karena Tuhan yang mengerjakan, bukan engkau. Bagaimana jika tanpa sebab kita ditolak, kita difitnah? Dapatkah kita tetap bersyukur? Dan dapatkah saudara dan saya tetap bersuka cita? Dapat gak kita bisa bersyukur dan bersuka cita jika kita tiba-tiba difitnah, kita tiba-tiba ditolak, kita tiba-tiba di reject sama orang, kita tiba-tiba diabaikan, tiba-tiba engkau di apa kalau di WA? Diblokir. Gue diblokir. Gak apa-apa diblokir sama manusia, asal jangan diblokir sama Tuhan. Bener, gak usah pusing kita diblokir. Kenapa? Karena Tuhan gak pernah blokir kita sampai kapanpun, kalau kita tetap dengar-dengaran sama Tuhan. Amin.
Bagaimana jika tanpa sebab kita difitnah? Dapatkah kita tetap bersyukur jika apa yang kita minta tidak kita dapat? Jika orang terdekat menyakiti kita, dapatkah kita tetap bersyukur? Ayo, sekali lagi saya tanya. Jika apa yang saudara minta tidak saudara dapat, bisa bersyukur gak? Gak bisa ngomong kan? Bisa bersyukur gak? Jika orang terdekat menyakiti saudara, bisa gak saudara bersyukur? Orang yang paling dekat sama kita nyakitin kita, bisa bersyukur gak? Karena syukur adalah perkenanan Allah. Sekali lagi, syukur itu perkenanan Allah. Kita selalu ngomong gini, hei Tuhan Allah langit dan bumi. Allah langit dan bumi artinya Allah semesta alam, Allah pencipta segala-galanya. Lihat ya, kita bilang Allah langit dan bumi, Allah pencipta segala-galanya. Tapi begitu kita nggak punya uang, kita kecewa. Ketika apa yang kita mau kita nggak dapat, kita bilang Tuhan semesta alam. Saya tanya, semestanya apa? Uang atau Tuhan? Kita bilang Allah langit bumi, Allah semesta alam. Begitu uang nggak ada, kecewa. Gara-gara pacar, kecewa. Seakan-akan Tuhan itu tidak berkuasa atas semesta alam. Seakan-akan Tuhan tidak berkuasa atas semesta alam. Gara-gara masalah kecil, masalah simple, sepele, kita kecewa. Seakan-akan Tuhan tidak berkuasa atas semesta alam. Halo, mau berubah gak sih? Ke depan nggak ada lagi persungkutannya, nggak ada lagi persungkutan. Saya yakin minggu depan kita AC semua dingin kok. Amin. Saling tiup kiri kanan, tiup, dingin kagak pingsan dia. Oke, Matius 11 ayat 27. Ya. Matius 11 ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Iya, lihat ya. Dia gak kecewa dengan orang Kapernaum, Betsaida yang tolak dia. Asal Allah jangan menolaknya. Kita gak kecewa dengan apa, kita punya rumah atau tidak. Asal kita punya surga itu cukup buat kita. Nggak kecewa dengan apapun, kita nggak punya apa-apa, nggak apa-apa, asal jangan nggak punya Tuhan. Nggak apa-apa. Mobil kita jalan tersendat-sendat, nggak apa-apa, asal jangan iman kita yang tersendat-sendat. Nggak apa-apa kita nggak punya mobil, nggak apa-apa. Yang penting kita jangan nggak punya kendaraan ke surga. Itu aja. Itu aja kok repot. Nggak kecewa nggak punya mobil, tapi kita nggak punya, kita tetap punya jaminan kendaraan ke surga. Asal Tuhan senang, cukuplah. Sekali lagi, asal Tuhan senang, cukuplah. Tuhan mau kita bersuka cita senantiasa. Sekali lagi, Tuhan mau saudara dan saya bersuka cita senantiasa. Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Iya, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Iya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi Itu kamu. yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Tuhan mau saudara dan saya tetap bersyukur. Keadaan apapun yang kita alamin. Mau ada, mau nggak ada, mau punya, mau nggak punya, tetap bersyukur.
Kenapa? Karena itu yang Tuhan mau. Apa yang kita punya dari Tuhan. Amin. Saya tanya sekali lagi, apa yang saudara punya itu dari Tuhan atau dari manusia? Kalau itu dari Tuhan, kenapa gak nyerahin semuanya ke tangan Tuhan? Orang yang ingin dikenal Allah, orang yang ingin dikenal Allah baru dapat mengenal Allah. Kalau saudara ingin dikenal Allah, saudara akan cari Allah dan saudara akan mengenal Allah. Tapi kalau saudara nggak ingin dikenal Allah, saudara nggak akan ngotot cari Allah. Dan orang yang mengenal Allah baru dapat pimpin orang lain kenal Allah. Kalau saya kenal Allah, saya baru bisa pimpin orang lain kenal Allah. Kalau saya nggak kenal Allah, jangan harap saya bisa pimpin saudara kenal Allah. Sampai sini ngerti nah? Jangan jadi stres ya mukanya ya. Semakin banyak harta kita yang kita punya, semakin jauh kita dari pengenalan akan Allah. Saya ulang sekali lagi, semakin banyak harta yang saudara dan saya punya, semakin jauh kita dari pengenalan akan Allah. Hati kita penuh dengan benda-benda. Bagaimana kita bisa kenal Allah? Bersihin hati kita dari berbagai keinginan di luar Allah, baru saudara bisa kenal Allah. Bersihin hati saudara dari semua keinginan di luar Allah, baru saudara bisa kenal Allah. Nggak gampang loh. Mau kenal Allah nggak? Mau kenal Allah? Kenapa si Ayub sekarang nggak kenal Allah? Kenapa? Karena di hatinya belum dibersihin dari semua asetnya. Tuhan bersihin dulu asetnya. Tuhan bersihin dulu asetnya. Semua yang dia punya diambil. Diizinkan terambil semuanya. Hatinya bersih, baru dia bisa kenal Allah. Siapa di sini mau kenal Allah? Izinkan Tuhan bersihin hatimu. Gak gampang loh ngomong begini. Ini tamparan keras buat saya sendiri. Matius 11 ayat 28-29. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Iya, semakin besar egomu, semakin menolak engkau datang kepada Tuhan. Semakin besar egomu, semakin menolak engkau datang pada Tuhan. Tuhan berdiri di depan saudara dan saya dan bilang, lihat aku, lihat aku. Dia siap memberi saudara kelegaan. Dia siap memberi saudara kelegaan. Terus Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. iya, Tuhan berdiri di depan kita dan bilang, lihat aku siap beri kamu kelegaan, asal kamu mau letakin bebanmu. Kenapa kita gak lega sampai hari ini? Kenapa kita gak lega? Karena kita pikul beban kita sendiri. Kita pikul masalah rumah tangga kita pikul masalah anak-anak kita pikul semuanya. Saudara gak akan pernah dapat kelegaan. Saudara mau lega, datang ke Tuhan, letakin bebannya, ambil salibnya. Saudara mau ambil beban, mau ambil salib, saudara pikul dua-dua, gempor kamu. Nggak bakal bisa, nggak bakal kuat. Saudara harus pilih, beban atau salib. Kalau saudara bilang, saya mau pikul salib. Oke, saudara mau pikul salib, letakin dulu bebanmu. Letakinnya gimana? Datang ke Tuhan, serahin semuanya. Tuhan, ini bebanku, ini masalahku Tuhan. Aku serahkan, bodoh amat, mau jadi A, mau jadi B. Tuhan mau gas, Tuhan mau injek rem, terserah. Yang penting aku lega. Amin. Yang penting lega. Plong.
Nggak usah pusing dengan banyak hal. Pusinglah dengan perubahan hidupmu. Oke? Syarat memperoleh kelegaan adalah kelemah lembutan. Dapat dibentuk dan diubah. Tuhan itu rendah hati, tidak tinggi hati. Tuhan rendah hati, tidak tinggi hati. Orang yang tinggi hati itu sulit dibentuk. Kenapa orang sampai sensi sama firman? Begitu dengar firman dibilang menghakimi. Kenapa? Jujur. Kenapa? Karena dia tidak mau dibentuk. Karena dia sensi ketika dagingnya terusik. Dia bilang apa? Waduh, lu menghakimi. Kenapa? Itu dagingmu yang kena. Sorry, maaf. Saya tidak merancang apa-apa. Saya cuma menyampaikan apa yang dari Tuhan. Nggak ada kepentingan sama sekali. Saya cuma menyampaikan apa yang Tuhan mau saya sampaikan. Udah, stop, itu aja. Kalau kita benar-benar rendah hati, ayo Tuhan, hantam lagi aku sama firman, biar aku berubah. Kalau kita tinggi hati, waduh Tuhan, aku kabur dari sini. Kenapa? Dia terlalu menghakimi aku. Ya, syarat memperoleh kelegaan, mau belajar rendah hati. Simak ya, jangan cukupi dirimu dengan kemewahan. Biar Tuhan yang menjadi kemewahanmu. Jangan pernah cukupi dirimu dengan kemewahan, biar Tuhan yang menjadi kemewahanmu. Banyak orang berhutang bukan karena kebutuhan. Saya ulang, banyak orang berhutang bukan karena kebutuhan, tapi karena gaya hidup. Betul gak sih? Orang berhutang bukan karena kebutuhan, tapi karena gaya hidup. Ada orang bisa makan nasi sama kerupuk, tapi kalau kamu gak bisa makan nasi sama kerupuk, engkau makan Kentucky dan kau rela berhutang. Orang berhutang bukan karena kebutuhan, sekali lagi, tapi karena gaya hidup. Jadi kalau engkau mau survive, rubahlah gaya hidupmu. Bukan rubahlah pinjaman onlinemu. Rubah gaya hidupmu. Orang tenang jiwanya, tidak khawatir, tidak takut, pasti ada salib di bahunya. Orang yang tenang jiwanya, tidak khawatir, tidak takut, pasti ada salib di bahunya. Tapi orang yang takut, khawatir, pasti gak ada salib di bahunya. Yang ada cuma beban hidupnya. Amin. Sukacita saudara dan saya didapat karena percaya dan karena taat pada kehendak Allah. Sukacita yang saudara punya hanya bisa saudara dapat ketika saudara percaya dan saudara taat pada kehendak Allah. Konsekrasi, penyerahan diri total kepada Allah. Kalau saudara nggak serahin diri total, saudara nggak pernah akan sukacita. Oke. Percaya nggak saudara, Roma 8 ayat 28? Allah turut bekerja dalam segala hal yang mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi Dia. Jadi kalau Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan, buat apa kita kecewa sama keadaan? Buat apa kita jadi ngeluh? Buat apa kita jadi ngedumel? Itu tanda kita belum mengenal Tuhan kita. Iblis bikin kita sibuk, capek, supaya kita hilang sukacita. Tapi jika Anda capek, itu karena kehendak Allah, bersukacitalah. Banyak orang mudah bersukacita ketika semua serba ada. Tapi Tuhan mengajar saudara menjadikan dia sukacita kita. Walaupun apa yang kita mau tidak kita dapat. Banyak orang komplain begini, Tuhan, saya minta roti, kenapa Tuhan kasih ular? Banyak orang komplain begitu, Tuhan saya minta suami yang tinggi, yang hidungnya mancung, kok saya dapat yang pendek, yang hidungnya kebesek? Kenapa terbalik ya? Percaya ya, Tuhan gak pernah kasih ular kepada anak yang minta roti. Begitu kita dapat yang tinggi, hidungnya mancung, kita terluka, Tuhan bilang apa?
lu salah minta, lu mintanya ular bukan minta roti. Ngerti gak sih? Ngerti gak? Banyak dari kita mintanya ular bukan minta roti. Terus kita bilang, Tuhan kenapa saya dapatnya ular bukan roti? Terbalik. Tuhan bilang, lu mintanya ular. Lu minta ular, ya gua kasih ular. Tuhan bilang, aku gak pernah kasih sesuatu yang jahat. Tapi kamu minta begitu dan kamu paksain dirimu untuk jadi sama dia. Sampai sini ngerti gak sih? Ngerti gak? Simak ya baik-baik ya. Banyak dari kita kecewa sama Tuhan, kenapa? Karena kita merasa kita sudah minta roti dan kita dapatnya ular. Salah. Sementara Tuhan sedang memberi ke saudara roti karena saudara telah meminta ular. Banyak dari kita kesalahannya di situ. Akhirnya kita sering kecewa sama Tuhan. Bagaimana jika Tuhan bilang, nak, yang kamu sayang aku ambil ya. Siap gak? Siap gak? Enggak, susah lu begitu lu. Kamu bilang, kamu lemah lembut. Misalnya, nak, siapa ya? Saya gak mau jadiin contoh di sini deh, siap. Nak, mau nggak yang kamu sayang aku ambil? Terus kita bilang, aduh jangan Tuhan, kamu kan lemah lembut. Kalau kamu lemah lembut, kok nolak? Tuhan bilang, kita bilang, iya Tuhan saya lemah lembut. Ya udah, ambillah Tuhan. Itu milikmu, bukan milikku. Itu milikmu Tuhan. Ambil Tuhan. Itu tanda orang kenal Tuhan. Yang kita sayang kadang diambil. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang lebih baik buat dia. Nah, waduh, susah lu sampai ke taraf ini. Susah banget sampai ke taraf ini. Susah. Bisa nggak kita bilang bersyukur asal engkau beri kekuatan kepadaku? Saya lihat Abraham, gampang nggak jadi Abraham? Gampang nggak? Ini Ishak anak satu-satunya, aduh sayang banget, lucu banget, imut banget, ganteng banget. Dia harus bawa, dia harus persembahin. Gampang gak? Enggak. Tapi kalau Tuhan mau, berani gak kita saudara serahin? Kalau Tuhan mau, berani gak kita serahin? Aduh Pak, jangan khotbah kayak gini, puyeng gua. Saya juga puyeng dengernya, benar. Tuhan ngajar saya begini tadi pagi, sampai saya bilang, waduh gue masih jauh deh, bener. Ayo kita sama-sama berubah yuk. Sama-sama kita berubah. Ya, hati-hati ya dari kita semua ya di sini ya. Jangan bilang kita kenal Tuhan ya, kalau kita masih suka ngedumel, kalau kita masih suka komplain. Hati-hati, tapi kita berubah hari ini, kita jadi orang yang mengenal Tuhan. Jangan pernah ngedumel sama Tuhan. Tuhan kenapa kasih saya ular? Tuhan bilang, enggak, aku kasih kamu roti. Tapi karena kamu minta ular, aku kasih kamu roti. Kadang apa yang kita dapat enggak seperti apa yang kita mau. Tapi Tuhan tahu yang terbaik, memberi yang terbaik buat saudara dan saya, supaya kita semua bisa berjumpa dengan Tuhan di kekekalan nanti. Amin. Sama-sama kita berubah. Sadar ya, bukan karena Tuhan gak sayang kita, tapi karena dia sedang didik saudara dan saya. Dia didik saudara dan saya supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan mau saudara terus bersuka cita mengenal Tuhan dan bersuka cita dengan berlimpah. Tuhan gak mau nyakitin saudara. Tuhan hanya mau saudara tersenyum, itu saja. Kalau saudara mengenal Tuhan, saudara akan tersenyum walaupun di tengah penderitaan. Amin.